Waktu itu namanya kan GBI Betani di Teluk Betung, Karangtengah, Lampung. Oh. Di situ bro ketemu pasar. Wah. Itu Pak Hadid itu. Milenial Baper. Mantap. Pak Ferry Rory. Wow. Ini pendeta paling susah kita Paling undang susah, paling ke susah. Milenial Baper nih. Itu udah minta schedule dari awal tahun 2022. Iya. 2022 ya? Pertengahan tahun nggak bisa juga. Nggak bisa. Iya. Baru bisa 2023. Full. Sibuk banget ya. Ya kalau bicara sibuk tidak juga. Kan? Tadi kairosnya Tuhan. Mantap. Itu dia. Itu Om. Waktunya Tuhan. Emang kemarin ternyata belum waktunya Tuhan Om di sini ya. Betul. Memang butuh kepekaan. Karena beda-beda tipis. Benar. Peka dengan PK itu beda tipis. Ini ya kan milenial baper ini Harus- perubahan ini benar-benar maksimal. Benar. Itu dia. Nah, Om Ferry ini for Ya. information adalah seorang gembala. Gembala di GBI Pondok Cabe. Cabe. Nah, emang dari dulu Om tuh punya cita-cita menjadi gembala atau jadi Hamba Tuhan. Ya kalau cita-cita jelas ndak ada di dalam pikiran, angan-angan, keinginan. Ya anugerah Tuhan. Oke. Anugerah Tuhan. Tapi kok bisa jadi pendeta gimana Om? Cerita awal perjalanannya gitu. Kalau dikatakan awal tentunya kan perjumpaan pertama itu dengan Oke. Yesus. Itu masih di bangku SMA di Manado. Wah. Itu. Mana dulu? Manado. Beta tuh pengen pergi ke Manado. Kita nih pompi ke Manado sedang dapat terus. Bahaya. Bahaya, jangan. Kok kurang iman bahaya Om ya? bahaya. Ada Kok kurang angin iman ribut bahaya. atau apa? Ya. Ya bahayanya ini jangan sampai. Kenapa ya? Nggak enak ini. Iya. Ini bawa perubahan atau kebaperan nanti. Iya. Pokoknya harus kuat-kuat iman dulu Om ya. Ya. Kuat-kuat iman. Bawa istri kalau bisa ya. Sebenarnya semua daerah sama. Iya. Ya kan? Cuma level tingkat keberanian saja. Oh, jadi di Manado lebih berani gitu. Lebih berani. Oh, berani. Aduh. Kalau bahasa Ambon pele putus malintang patah. Nah. Karena mulut, bibir. Ya. Ya kan? Ada bubur Manado. Nah, ini mesti tahu ini. Ya? Ada jalan Boulevard. Boulevard. Nah, ini ada BB ini. Apa tuh? Ya kan tadi bubur, jalan Boulevard. Boulevard. Tadi ini yang ngeri ini yang ketiga. Apa tuh? Bibirnya. Ini. Kan pergaulan. Nah ini. Oh, Nah gampang. Oh ini ngomongnya. Iya. Pinter ngomong. Karena kebiasaan kan B2 kan, semuanya serba B. Ya kan? Semua kan rica-rica. Bener. Nah, itu dia. Itu yang disebut butuh keberanian, Butuh keberanian. roh Oh, dan iman. dan iman. Oh, Sama saja, cuman tadi karena pengaruh di BBB-nya ini, ya itu dia. Bubur Manado. Bubur Manado, ada boulevard yang terkenal. Yang Jadi terakhir? semua yang mau ke Manado itu pasti dia akan nikmati yang tuh boulevard. Boulevard. Iya benar. Yang ngeri tadi. Bibir. Itu dia. Bibir apa? Ini Manadonya. Maksudnya pintar ngomong ya. Yang Bukan headline. jadi tolong jangan salah Jangan paham. salah paham. Jangan Ya, salah ya. paham. Ya dimulai dengan bibirnya apa ini? Iya. Ya kan? Bicaranya ini Bicara. loh. Iya. Emang biasanya kita, Berani. Emang biasanya Berani, orang-orang karena timur, rica-rica. orang-orang timur tuh berani bicara. Berani. Berani. Nah, Karena semua orang Ambon, Berani di depan. Manado. berani depan. Iya. Benar. Nah itu gimana Om? Apa dulu Om tuh di Manado itu emang panggilannya itu gimana bisa dipanggil jadi Jadi hamba Tuhan? ceritanya ada satu gebrakan di Manado yang namanya LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Oh masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai Iya. sekarang kalau nggak salah. Jadi dari situ awalnya mereka bergerak di sekolah-sekolah, mereka bergerak di kampus-kampus, Iya. ya kan? Mereka bergerak masuk ke wilayah-wilayah gereja, Benar. kan? Yang disebut dengan
buku kecil itu, saya masih ingat itu. Iya. Buku kecil yang judulnya 4 Hukum Rohani. Keselamatan. Aduh lupa itu. Yang penting intinya itu. Nah disitulah awalnya. Saya dilayani, kan? Dituntun. Terima Yesus. Dari situ bro, kegairahan itu. Situ. Tambah lagi, kan? Ada satu persekutuan milenial, anak-anak muda, youth, ya, gerakan oikumene. Nah, disitulah lebih lagi. Oh jadi Lebih lagi dari situ. Jadi kalau tadi dikatakan pertanyaanmu tadi ya, bro, panggilan itu dari mana ke itu? Atau ada cita jadi pendeta, jadi nah itu. Tapi awalnya itu, setahu saya ya, yang diingatkan itu perjumpaannya dari situ. Dan situlah revivalnya, kebangunannya di situ, semangatnya dari situ. Terus bertumbuh sampai di SMA melayani. Setiap ada libur sekolah, ya kan, pelayanan di seputar Manado dan sekitarnya sampai di daerah-daerah sekitar situ. Begitu sampai tamat SMA, ya memang itu kuat sekali. Ya keluarga orang tua mengharapkan kuliah, ya, yang mengharapkan umum, kerja ya. umum. Tapi panggilan begitu kuat. Itulah sebabnya ketika persekutuan yang saya ikuti, ya kan, ada visi untuk membuka cabang di Jakarta. Anugerah Tuhan. Om ke sana. Dari 6 yang akan diutus di Jakarta, yang lain 2 di daerah Papua, di Pontianak, di mana-mana itu berdua. Tapi karena ini ibu kota bro. Jadi teman-teman yang mendaftar banyak hampir 20-30 diseleksi. Anugerah Tuhan. Cuma diperlukan 6 orang. Terpilihlah. Udah ke Jakarta. Jadi ke Jakarta bukan mau lihat Monas, bukan. Tapi memang pelayanan. Ada visi yang Tuhan kasih. Ada visi yang Tuhan kasih. Disitulah terbentuk lagi proses. Apa itu hamba Tuhan, ya kan? Apa itu mengikuti Yesus? Apa itu pikul salib, ya kan? Motivasi dimulai dengan puasa tiap hari, bahkan jujur, ya kan? Kadang-kadang udah puasa paksa karena memang nggak tahu makan apa. Ada istilah bro, puasa paksa. Jadi semuanya itu dirohanikan. Iya kan? Karena emang nggak tahu. Karena memang mau makan apa. Karena dulu waktu awal Jakarta kan hanya modal, pasti iman. Tapi dengan tindakan ada buku-buku rohani. Jadi begitu di Jakarta jual-jual buku masuk. Jadi dari luar halaman atau lihat dulu ini rumah ada gambar salib atau tidak. Kan kalau ada masuk. Tapi kadang-kadang bukan tuan rumah yang keluar, bro. Anjingnya kejar kita. Itulah proses. Jadi om ke Jakarta tuh nggak dibiaya, maksudnya nggak dibiayain hidupan sehari-harinya om. Memang benar-benar sampai benar misi apa yang dikatakan Alkitab betul-betul hidup dengan iman itu diterapkan sejak kami masih muda. Jadi udah terbentuk dari LIPI itu, dari persekutuan tersebut. Oh, dikirim ke Jakarta itu tinggal di mana om? Tinggalnya itu di Jakarta itu di Jalan Tambak. Dekat itu tuh, dekat kampus Proklamasi. Rame-rame. Tahun 88 bro. Iya. Jadi tamat SMA saya kan tahun 88. Udah tahun 88 itu. Jadi injak Jakarta tahun 88. Masih muda. 88. Terus belum kenal Jakarta. Belum tahu Jakarta apa. Langsung pelayanan seperti itu. Nah itu kalau nggak jual buku apa enggak. Makanya saya bilang tadi puasa paksa. Ada puasa murni. Ya biasa Tuhan tahu lah. Itulah prosesnya. Nah apa yang om kerjain di Jakarta tuh? Yang dikerjakan itu kan kami ada berenam. Ya kan mulai melobi-lobi. Ada persekutuan kami datang. Kami perkenalkan persekutuan kita ini. Ya begitu. Ya berjalan waktu singkat cerita. Ya mulailah kita layani, kita kunjungi ke tempat-tempat, masuk kemana-mana, layani. Ya, yang kita layani itulah kelompok-kelompok itulah terbukalah persekutuan begitu. Perintisan dari nol. Ini penting ini, kan itu hubungan dengan pembinaan
GBI Gatot Subroto ini ya. Ya. Nah, ini hubungannya ke situ. Ya, nih. Nah, karena kami persekutuan kan, kan tahun 88. Seingat saya 88 89. Ya, Pak Alex almarhum kirim gembala kita Pak Niko. Pak Niko ke Jakarta. Di Jakarta. Ya. Karena salah 89. Nah, karena persekutuan kita itu namanya persekutuan. Jadi minggu anggotanya ke gereja masing-masing. Nah, kami juga walaupun juga kami pengurus persekutuan, ya kami cari gereja juga. Nah, itulah dituntun Tuhan kok bisa saya itu kok lewat jalan Wisma Karsa itu gedung Wisma Karsa sampai TVRI. Karsa Pemuda. Disitulah bro, saya mulai lagi. Karsa Pemuda itu. Dari situ. Baru pisah di situ Di situlah berjalan waktu dan waktu, persekutuan semakin berkembang, ya itulah motivasi ya. Ya itulah karena proses gesekan mungkin ya tidak apa istilahnya ya. Tidak dikontrol kah atau di mana terjadi. Akhirnya terpencar-pencar lah kita semua. Oh gitu. Nah, karena saya itu sudah ikut gereja di Pak Niko. Namanya waktu itu Betani kan. Betani ya. Di situ berkenalan lah dengan almarhum Pak Fetri Kumase. Karena mereka waktu itu singers WL kan. Pas Manado juga kan. Manado lagi kan bibir. Bicara. Berani. Ya. Udah begitulah. Akhirnya udah. Kan waktu itu kan menjamur persekutuan walaupun gerejanya di Wisma Karsa sebelum ini Karsa Pemuda ya Om. Karsa Pemuda ya. Dimulai dari persekutuan ya dah. Almarhum Pak Fetri buka persekutuan namanya Yehuda Presenter di Wisma Metropolitan, di gedung di Chase Plaza, di Patrajasa Kuningan. Nah, disitulah saya aktif. Singkat cerita 2 tahun kemudian bro, aku disekolahkan, anugerah Tuhan. Sekolah kitab di STT Betani Surabaya. 5 tahun selesai. Ya kan saya kan diutus dari sini kan. Iya. Jadi balik lagi ke sini. Dan puji Tuhan, belum sebanyak gitu kan. Iya. Ya, setelah tiba lagi selesai sekolah, Pak Fetri almarhum berkata, ayo saya mau kenalin kamu dengan Pak Niko. Diantarlah saya bro, di sekretariat Kelapa Gading, LC7. Disitulah bro saya full timer. Oh gitu. Begitu ceritanya. Pak Ferry full timer. Full timer di Kelapa Gading. Ini emang Pak Ferry mau orang pusat begitu ceritanya. Oh yang di Kelapa Gading ya. Kelapa Gading 5-6 tahun pelayanan toh masuk itu masuk 96 97 itu diutus misi untuk apa? Bantu pelayanan misi di waktu itu namanya kan GBI Betani di Teluk Betung, Karangtengah, Lampung. Di situ bro ketemu pasar. Itu Pak Hadid itu. Dituntun Tuhan ya. Dituntun Tuhan diutus dari Jakarta buka pos PI, terbuka juga pos PI yang baru bro. Mantap. Luar biasa. Harus ke Lampung loh ya. Harus ke Enggak juga. Di Karsa Pemuda ketemu Pak Ari gitu. Ketemu Pak Ari. Ketemu Pak Ari itu kita udah sama-sama full timer di Kelapa Gading. Iya. Pak Ari duluan. Ya. Pak Ari awal-awal mereka itu mulai dari sekretariat pertama di Modisa Blok M. Iya, Blok M. Mereka. Nah, kalau saya di Kelapa Gading. Oh, ini banyak orang Rayon 9 enggak tahu nih. Enggak tahu. Ini harus tahu ini waktu itu opa kita almarhum Om Nyo. Maka apa? Lalu tahun 2000 gitu kan? Iya. Nah, disitulah bro dapat panggilan kuat. Waktu itu kan kuat sekali moto ini, visi ini, kan? Family altar, cikal bakal gereja baru. Itu ingat itu? Iya benar. Di situ, ya kan? Mau jadi setiap ada family altar sekarang cool dong. Family altar udah 10 orang pecah untuk menambah kan? 3-4 kelompok langsung gereja baru. Begitu ceritanya. Kalau awal pertanyaan bro tadi, gimana bisa jadi gembala? Lihat tuh urutan tadi. Benar-benar ya agenda Tuhan. Benar. Bukan rancangan saya. Kembali ke pertanyaanmu tadi. Memang bukan keinginan, tapi sudah diatur Tuhan. Diatur Tuhan ya. Ya kan? Urutan itu begitu. Jadi 22 tahun di ini sekarang 2023 gembala.
Wah. 22 tahun, jalan 23 tahun. Gembala. Mulai dari tahun 2000 tersebut. Jadi dengan mulai Pos. FA. Tapi itu ya yang di Lampung itu pos PI atau apa tuh? Oh itu membantu. membantu. Karena pemutusan habis sekolah Om ya gitu. Membantu misi, jadi hampir setahun di sana. Oh, iya. Nah, selama setahun di sana lah. Tadi ketemu pos pos baru. PI. pos PI lagi, pos PI yang baru sudah. Ya kalau itu pos PI, yang situ pos PI Jemaat, ini pos PI Hati. Itu tadi kan. Akhirnya Om ajak setelah setahun Om ajak ke Jakarta atau gimana? Jadi sudah setelah hubungan kan. Nah tadi kan. Jadi kan pacaran kan itu kan suatu pertemuan. Iya. Ya kan. Dua individu. Iya. Begitu toh. Gitu. Ya, bagaimana menyesuaikan? Percocokan. Bukan percekcokan. Percocokan. Itu sebenarnya pacaran. Benar. Perkenalan, percocokan, penyesuaian. Untuk menuju harus ada sasaran. Untuk menuju perkawinan kan. Oh makanya dari itu akhirnya Begitu. percocokan jadi cocok ya Om. Percocokan itu. Makanya Om nggak pernah. Selanjutnya setelah menikah sekarang, ya kan, ada percocokan, ada salah paham tiap hari. Makanya Om nggak pernah berantem ya. Berantem nggak pernah. Selama udah jalan 24 tahun menikah. Nggak pernah berantem. Om. Nggak pernah berantem. Kok bisa, Om? Bisa, tapi salah paham tiap hari. Itu ini apa? Udah puluhan kali yang masih lucu. Ini masih ada. Ini nggak bisa lupakan. Nggak pernah berkelahi. Ini bagus. Nggak pernah berkelahi. Nggak pernah berkelahi ya. Salah paham tiap hari. Salah paham setiap hari. Tadi aja waktu menuju ke sini sempat lagi. Biasa salah paham. Salah paham. Salah pahamnya begini. Saya kan keluar rumah jam 12, jam setengah 12, jam 12. Istri saya tahu kan acara di sini kan jam 4, jam 5. Jadi tanyalah dia. Kok jam-jam begini udah berangkat? Saya jawab, jam nih. Bukan begitu. Sebagai suami istri harus terbuka. Ribut. Udah ribut lagi. Nggak pernah berkelahi. Salah paham lah. Tapi kan bro, komitmen janji nikah. Itu yang penting. Komitmen janji nikah. Karena dimulai dengan roh waktu pacaran tersebut. Betul. Nah itu saya minta ini, ya kan? Di acara ini tersebut kan. Iya Om. Tadi kan. Iya. Jadi kalau selama pacaran, tuh kan, kalau nak nyambung tuh pertemuan, percocokan, penyesuaian, ya, bercerailah selama pacaran. Iya. Jangan sampai bercerai Di pernikahan. pas nikah. Jadi banyak kandas di pacaran ya Om. Iya. Daripada kandas di pernikahan. Begitu ceritanya. Nah itu dari Lampung sampai Om bisa buka cikal bakal gereja Pondok Cabe ini gimana? Itu tadi kan jadi Sambil latar. Iya kan setelah setahun balik lagi kan pelayanan di bagian pelayanan jemaat, Iya. kunjungan, kematian, pernikahan se-Jabodetabek. Karena waktu itu kan memang Wisma Karsa, jadi pusatnya. Jadi Kelapa Gading itu full timer Kelapa Gading itu kegiatannya itu semua dari pengembalaan di Wisma Karsa. Jadi ujung ke ujung. Jadi anugerah Tuhan Jabodetabek apa rumah sakit mana, rumah duka mana, udah ngerti. Oh gitu. Karena hampir 5-6 tahun. Nah, masuk tahun 2000, wah, kan anugerah Tuhan kan udah khotbah di youth, baik di Sawangan, di mana waktu itu. Iya. Jadi ceritanya kan pertanyaanmu bro. Jadi ketika selesai khotbah di Sawangan, rumah saya kan di Rempoa. Situ Gintung. Saya lewati jalan Pondok Cabe kan bandara lapangan terbang. Di situ sudah mau arah pulang ini kan. Nah, tiba-tiba mendengar suara. Stop, berhenti. Wih, saya tengok ke belakang kiri kanan. Saya lihat, ada istriku. Belum menikah itu, belum. Ya belum. Karena kan pada waktu udah jadi di Lampung itu hampir setahun saya ada di Jakarta. Jadi kita hubungan jarak. Bukan cuma jarak jauh, sebulan sekali bro bayar harga. Antara Ciputat, Merak Bakahuni, Raja Basah, terus sambung lagi Pringsewu, Lampung. Sebulan 2 kali. Naik mobil.
Naik dong angkot dong. Siap, Itu kan siap. tinggal di Rempoa, angkot ke Lebak Bulus. Lebak Bulus naik bus. Lebak Bulus kan. Belum ada Lebak kereta Bulus, kayak sekarang, ya? Merak. Iya. Sambung naik kapal. Belum ada kereta kayak sekarang ya. Bukan. Jadi Siap, naik kapal siap. ferry naik ferry. Ferry bro. nih ferry. Demi cinta tuh. Itulah. Iya kan? Karena tadi mengejar yang disebut dengan apa? Perkenalan yang lebih matang. Bener. Penyesuaian, percocokan. Kalau sekarang hujan dikitnya nggak mau jemput kan Om. Itulah saya nggak ngerti lah. Tapi ya itulah diingatkan kita kan. Sedang jatuh cinta itu penting. Benar. Betul. Cinta sih cinta, buktinya kan sama-sama. Tapi sedang jatuh cinta apakah masih? Nah ini yang kita minta terus. Oke. Iya kan? Nah, terus gimana Jadi tuh? gimana Om? Waktu ngedarain tuh kan nggak ada panggilan. Suara. Setelah suara tersebut, saya tengok kiri kanan, tapi damai. Beda kan kalau merinding, Iya. penampakan itu. Iya. Tapi kok damai? Iya. Saya peka. Ini Tuhan. Udah. Doa. Saya parkir, doa. Kuat sekali dari dalam. Garap wilayah ini. Oh. Begitu. Oh. Udah, besoknya hari Senin kan di sekretariat kan, saya ke ruangan Departemen Family Altar, bertemu dengan bagian administrasi Family Altar. Saya tanya ke mereka, tolong dong dibuka, ya kan, data-data jemaat yang tinggal di Pondok Cabe sekitarnya. Begitu dikasih lihat ada satu dua keluarga. Saya ingat itu keluarga itu Opung Siregar itu dua almarhum. Di situlah saya ketemu ke rumahnya. Saya tanya, FA-nya di sini setiap hari apa? Saya ingin bergabung. Oh. Berjalan waktu, saya bergabung situ. Saya perkenalkan diri, diberi kesempatan bawa sharing, terus menerus setiap minggu bertambah. Disitulah akhirnya Buka gereja. setelah membuka, saya lapor ke Pak Paul iya. arahkan ke Omnyo karena dulu di rayon-rayon itu masih wilayah. Oh iya. Jadi yang terdekat, jadi Sawangan, Iya. Pamulang, Depok. Iya. Jadi saya diarahkan, ketemu Omnyo. Ya sudah, kapan fair mulai? Ya sudah. Itulah masuk rayon 9. 9. Sampai sekarang. Nah, udah jelas ceritanya? Jadi dimulai dari 2 keluarga ya Om. 2-3 keluarga situ. 3 keluarga. Sekarang jemaat Om udah Ya kalau kapasitas gedung itu udah berapa? anugerah Tuhan sekarang ini kalau bicara kapasitas gedung kan melewati proses yang panjang. Iya. 7 kali pindah-pindah, 5 kali resolusi. Hah? Awalnya di mana? Om? Oh iya kan tadi kan dari mulai di Pondok Cabe kan Cirende kan dipakai satu tempat. Iya. Ya awalnya itu bukan digusur. Tapi karena semakin bertambah kan kita cari ruko. Pas cari ruko sudah lewati proses izin. Ketika mulai masuk di demo lagi. Pindah lagi. Iya. Di rumah mana? Pindah lagi. Di demo lagi. Puncak demo. Oh sempat di demo Om? Di demo. Puncaknya kan Sama waktu ormas atau sama warga? Ormas, macam-macam Ormas. warga udah bergabung. Iya. Puncaknya demo itu waktu di ruko Pondok Cabe Gaplek. Oh gaplek yang di gaplek. Oh yang di Gapek Itu, ya. Kalau salah 2005 lupa saya tahunnya. Nah disitulah kita ketemu dengan tokoh-tokoh agama, ormas, pemerintah, dan ada kesepakatan di mana kami keluar dari ruko tersebut asalkan kami diberikan satu lahan. Lahannya itu bukan mereka yang kasih, tetap dari kita yang beli. Usahakan. Cuman mereka merekomendasikan dan izin-izinnya akan dibantu. Ya dan puji Tuhan lah begitu ceritanya. Nah, makanya terjadi Berjalanlah waktu dan akhirnya kita bisa dapat izin. Sebelum izin sewa-sewa dulu gitu kan. Pindah sana pindah sini dulu. Setelah izin sudah, situ mulai dari yang lantai 1 dulu kan. Betul. Ya, Sekarang udah jadi berapa kafe. lantai Om? Sekarang anugerah Tuhan. sekarang jadi kafe. Sekarang di lantai 2 berkapasitas 400 lah. Wow. 400. Tapi bawahnya ada kafe loh. Iya, gua terakhir Itu biasa. Dulu yang tuh kafe itu, dulu tuh ibadah pertama dulu Bener. itu. Iya, Lantai Om. 1 itu. Iya. saya pernah tuh di bawah tuh. Jadi anugerah Tuhan, mujizat. 2 bulan sebelum pandemi udah selesai renovasi. Yes.
2 bulan sebelum pandemi. Bandingkan 2-3 tahun yang lalu itu kan bulan-bulan April ya, April Mei ya. Jadi Februari akhir itu kita udah selesai. Wah, puji Tuhan. Udah selesai. Pas sekali. Jadi 2 bulan sebelum pandemi yang kita lihat kan tutup dulu inilah dampak di keuangan, dampak di kesehatan macam-macam kan. Betul. Itulah. Waduh. Luar biasa. Nah uniknya di gereja Pondok Cabe bro, di jalan masuknya ada gereja. Iya. Ya. Itu nggak apa-apa om di situ. Oke, jadi Sama-sama GBI loh. apa latar belakangnya kan pasti tanya. Iya. Jadi ceritanya tadi ketika kami kumpul, yang tadi saya bilang ketika kumpul dengan tokoh ormas, pemerintah ya, RT RW, lurah camat, sepamulang tersebut. Nah, di situ kami kumpul itu kan ada sekitar 7 gereja yang diresolusi di Ruko itu, Ruko Pondok Cabe. Kumpul. Lalu tadi kan kami minta berikan kami lahan. Untuk 7 gereja ini ceritanya. Begitu ceritanya untuk 7 gereja ini. 7 gereja ini. Kan? Udah berjalan waktu setelah sudah oke ikatan perjanjian tersebut, diberikan lahan ada hampir 3.000 meter. Tujuannya untuk 7 gereja itu. Jadi kami setelah selesai pertemuan dengan tim pemerintah tersebut, kami bertujuh tuh besok lusanya kami rapat. Bagaimana? Kita bagi-bagi lahan, bagi-bagi lahan. Ya kan? Bagi lahan. Nah, apa yang terjadi ketika berbicara demikian? Ya, gembala A, saya nggak ikut deh. Terus kamu gimana? Nggak ikut deh. Bapak nggak ikut. Ini nggak ikut. Singkat cerita bro, tinggal 3 gereja, 3 gembala. Saya, Pak Iwan, dan Pak Tony. Jadi Pak Iwan itu yang Pak Iwan Darmawan itu yang di depan ketika masuk yang pintu depan. gerbang. Iya. Lalu kan masuk kan di tengah kosong. Nah itu GSJA harusnya. Baru kita kan yang belakang. Iya. Jadi itulah latar belakang kenapa ada 3 gereja. Tapi di situ yang kosong di tengah itu belum dibangun. Nah, kira-kira sebelum pandemi, Pak Tony yang GSJ yang belum dibangun datang ke kami berkata, kalian sudah di depan, kita di tengah. Singkat cerita, sudah tidak bangun lagi di situ. Dia udah beli tanah di Muncul, bangun gereja di Muncul. Jadi tanah yang di tengah itu direncanakan mau dijual. Tapi agak kesulitan. Kenapa? Karena itu izin gereja. Kedua, kalaupun juga siapapun yang masuk di situ, kan ada perjanjian. Muka dan belakang itu nggak bisa ditutup. Karena itu satu mata rantai yang sudah sepakat. Jadi kan secara gimana agak kesulitan orang luar. Jadi mau tidak mau begitulah jadinya. Ya di satu sisi, ya berkat juga buat kita. Karena ketika kita buat acara yang mendatangkan banyak orang, seperti kemarin Natal, KKR atau apa, lahan itu kita bisa gunakan. Waduh. Ya, jadi begitulah ceritanya kenapa ada sekian gereja. Jadi komplek gereja om ya. Kompleks, memang benar-benar nanti sesuatu yang langka dibandingkan. Maksudnya pengertian saya bilang dibandingkan ini bukan membeda-bedakan. Iya betul. Kita paling hebat bukan. Maksudnya itulah langkahnya tadi. Ciri GBI Pondok Cabe seperti itu. Dan yang luar biasa, ini juga perlu dijelaskan. Yang luar biasa kan? Bro udah ke sana, pintu gerbang kan satu masuk. Ya kan? Ketika masuk gereja besar 4 tingkat kan? GBI juga. Dari depan, nah kelihatan kita kan? Kenapa nggak kelihatan? Mungkin pengaruh gembalanya pendek begini, kecil begini bro. Nah apa-apa nggak kelihatan. Kita nggak perlu tampil. Yang penting kita dilihat Tuhan. Tapi emang, tapi kan begitu kan? Tapi ini yang saya mau cerita. Walaupun kami di belakang, kan sama-sama GBI. Benar. Ya kan? Secara logika ruangan di depan dan gedung seperti apa? Tapi puji Tuhan, tetap aja jemaat tahu di mana dia masuk. Itu uniknya itu. Dia tahu. Itu. Memang ada yang jiwa baru yang pingin ke karena tanyakan di mana GBI pembinaan Pak Niko kan. Tapi kan namanya depan GBI ya dia masuk situ dulu. Ya kan ibadah tetap ibadah. Tapi mereka tanya. Ini
Gembalanya Pak Ferry. Oh bukan, di belakang. Ya minggu berikutnya mereka ke belakang. Kenapa saya tahu? Ya kan mereka cerita. Begitulah kondisi sampai sekarang masih begitu. Jadi ya sudah, kita mau andalin gedung, mau andalin kemegahan. Sudah. Bagaimana saja mendatangkan hadirat Tuhan. Di situ Allah ditinggikan kan. Dia tarik. Dan ini terbukti. Sudah hampir 5-6 tahun di situ. Ya 4-5-6 tahun. Terus Semakin renovasi lagi ya. Berapa lantai sekarang Om? 2 kan ya? tetap 2. Memang konstruksinya kan 4, tapi cukup 2 Iya, saja. iya. Yang penting kan tuh kapasitas itu kita. Iya. Luas kok tuh di lantai atas. Tapi selain yang menarik itu selain gedung gerejanya atau apanya, konsumsi daripada gerejanya. Apa pengaruh tadi bibir? Apa tuh? Bibir Manado. Itu. Jadi identik. Identik dengan babi rica. Nah, itulah. Jadi memang penting, ya kan? Prinsip saya begini. Layani orang, doain orang, apalagi tegur orang. Dalam kondisi lapar, lu tegur-tegur, tambah emosi dia. Kasih makan dulu. Kasih makan babi rica lagi. Itu kan kau so kasih makan, lu mau apa? Itu penting, kesejahteraan. Ya kan, ini kan Makanya kalau di kisah para rasul tuh sering orang ngumpul Iya. buat makan. strategi kan. Itu strateginya. Oke. Ya. Terakhir. Oke. Terakhir Om. Apa terakhir? Mau ajak Om. Nggak terasa ya. Iya, Om. Luar biasa kalau Ini kita ada. dibatasi waktu aja Om. Waktunya aja ini. Itu. Ini berarti kan pekala. Kapan lagi diundang? Benar. Jadi jangan sampai tadi susah banget diundang. Saya yang nawarin ini. Siap. Betul. Harus catat tuh ya. Berarti nanti kita bikin Atur mau lagi. bahas sesuatu ya. Karena ini kan belum masuk ke topik mana. Masih kita banyak, bicara. Om. Masih Baru banyak. seputar kulit ini. Itu. Belum kita ngebahas terasa. tentang teologianya kan. Itu lagi kan pengalaman apa kan topik Teologia bibir gitu. itu dia. Berkhotbah maksudnya. Iya kan topik apa kan madu, racun dan Racun yang madu mau masuk ini ya. Iya kan. Begitu banyak. Berarti saya undang lagi bulan depan ya. Atur saja. Atur. Siap. Siap. Oke, itu aja pesan terakhir Om. Bukan pesan terakhir, pesan-pesan sebelum kami video ini ditutup untuk anak-anak muda. Iya. Ya, Om. Oke, podcast milenial Baper. Bawa perubahan. bawa perubahan. Yang penting mau diubah. Itu yang paling penting. Mau ya Om. Mau diubah. Karena musuh yang terbesar bukan iblis. Tengking iblis, tengking setan lari. Coba tengking dirimu, ndak lari-lari. Benar. Lari di tempat. Om. Itulah satu pergumulan anak muda. Kalah menang diri sendiri. Kalah menang diri sendiri. Iya. Karena itu dibutuhkan pengurapan. Betul. Nggak bisa andalin kekuatan. Benar. Sehebat apapun juga. Ya butuh Tuhan selalu. Setuju Om. Nah untuk butuh itu seperti rusa. Yang selalu merindukan Tuhan. Jadi tanamkan anak-anak muda ya kerinduan itu. Iya. Kalau udah mulai minta aja. Minta. Kalau udah mulai kosong Tuhan isi. Benar. Ya kan? Terus kedua, sudah diisi. Kok nggak penuh-penuh? Ada yang bocor. Berarti apa? Apa yang membuat? Apa yang sering bocor? Hati. Sebab kalau hati sudah bocor, habis sudah. Benar. Karena itu jaga hati. Ya anak muda jangan terlalu banyak jaga hati orang. Hati masing-masing. Itu. Kenapa kalau sudah bocor? Terpancar. Betul. Tapi bukan kehidupan. Betul. Mukanya Gajah Mada bangka-bangka. Oke, mantap. Jadi Mantap. jaga hati dimulai dengan buka hati. Buka hati. Ulangi. Saya tutup dengan ini. Jaga hati, Hati. tapi dimulai dengan buka hati. hati. Dampaknya terpancar kehidupan. Kehidupan. Haleluya. Puji Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Nonton video berikutnya. God bless you. Doa berkat langsung. Yes. Milenial Baper.